Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Mau One Piece chapter 1115 pastinya sudah dinantikan oleh para player. Yap, sang editor sudah memberikan preview alias sedikit bocoran untuk Mau One Piece chapter 1115. Penasaran kan? Sebelum kalian menikmati spoilernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Yap, inilah preview alias sedikit bocoran dari editor untuk Mau One Piece chapter 1115. Pesan Vegapunk tersebar ke seluruh dunia. Dari bocoran tersebut, dapat disimpulkan jika para Gorosei terlambat untuk menemukan Dendenmushi streaming yang asli. Dan pada akhirnya, film panas milik Dr. Vegapunk dapat dinikmati sampai habis oleh semua orang di seluruh dunia. Mau One Piece chapter 1115 diawali dengan memperlihatkan lanjutan dari film panas milik Dr. Vegapunk. Akhirnya sedikit demi sedikit rahasia tentang abad kekosongan dibongkar juga oleh Oda Sensei. Vegapunk melanjutkan kisah mengenai Joy Boy yang menjadi bajak laut pertama di dunia. Sama seperti kisah Luffy, Joy Boy berlayar dari satu pulau ke pulau lain, mendapatkan nakamanya sendiri. Dari pelayarannya itu, Joy Boy menemukan banyak sekali diskriminasi ras dan perbudakan yang dilakukan oleh banyak kerajaan lain di dunia. Di mana hal ini juga sempat diceritakan oleh sesepuh suku Kurcaci Tontata jika saat keluarga Don Quixote memerintah kerajaan Dressrosa 900 tahun yang lalu, mereka dieksploitasi dan dijadikan budak oleh mereka. Dan pada akhirnya Joy Boy bertemu dengan Poseidon, sang putri duyung legendaris di Pulau Manusia Ikan, dan membuat janji dengannya. Joy Boy adalah sosok yang berhasil membangkitkan buah iblis Mythical Zoanica pada zaman Void Century. Hal ini dikonfirmasi dari pernyataan Vegapunk yang menjelaskan jika Joy Boy memiliki kemampuan untuk meregangkan tubuhnya dan bertarung seperti Dewa Matahari Nika dari kepercayaan bangsa Elbaf. Yap, Nika adalah sosok pejuang pembebasan sehingga impian utama dari Joy Boy saat itu adalah membebaskan semua ras dari diskriminasi dan juga perbudakan, termasuk ras manusia ikan. Namun rencana Joy Boy ini ditentang oleh pendiri pemerintah dunia, sehingga terbentuklah 20 aliansi kerajaan yang akhirnya berhasil mengalahkan The Great Kingdom, termasuk mengalahkan sosok Joy Boy. Reaksi dari orang-orang di seluruh dunia kembali diperlihatkan, semuanya semakin tidak respect dengan para bangsat dan Ryubito. Dan akan sangat membagongkan ketika Vegapunk mengatakan hal ini di akhir pesannya. Dan pria bernama Joy Boy itu kini sudah terlahir kembali dalam sosok Monkey D. Luffy. Pria yang akan membawa Fajar yang baru ke dunia yang fana ini. Nakama player pasti sudah bisa membayangkan bagaimana reaksi dunia ketika mendengar pernyataan Dr. Vegapunk ini. Dan bagaimana kesannya si Buakaino ketika mendengarkannya nanti. Setelah pesan Dr. Vegapunk berakhir, Shin kemudian mengungkap di mana Dr. Vegapunk menyembunyikan Dendenmushi streaming yang asli. Yap, diperlihatkan kilas balik ketika prosesi perekaman film panas milik Dr. Vegapunk dilakukan. Ternyata dia merekamnya tepat setelah hancurnya kerajaan Lucia oleh senjata milik pemerintah dunia. Atau dengan kata lain, 6 hari sebelum insiden Egghead terjadi. Alat sensor miliknya mendeteksi gempa yang terjadi di seluruh dunia setelah hilangnya kerajaan Lucia. Dan Vegapunk sadar jika gempa ini bukanlah gempa biasa dan akan menyebabkan tsunami serta naiknya permukaan air laut setinggi 1 meter. Vegapunk juga menyadari jika penyebab gempa itu bukanlah bencana alam. Dan setelahnya Vegapunk mengetahui jika sudah ada seseorang yang menyelundupkan Mother Flame dari laboratoriumnya. Disitulah Vegapunk menyadari jika ada pengkhianat di dalam laboratoriumnya. Dan itulah mengapa Vegapunk juga menyadari jika umurnya sudah tidak akan lama lagi. Karena pasti pihak pemerintah dunia akan tahu jika dirinya sudah terlalu jauh mempelajari ilmu yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Oleh karena itu, Vegapunk membuat film panas dan hanya melibatkan 2 satelitnya yaitu Sokka dan juga Pythagoras. Itulah mengapa pada awal arc Egghead, Sokka berbicara dengan Dragon jika Vegapunk akan meninggoy. Dan kalian tahu di manakah Vegapunk menyembunyikan Dendenmushi streamingnya yang asli? Yap, di dalam tubuh robot kuno. Jika kalian sadar, di manakah Vegapunk pertama kali muncul di arc Egghead? Yap, dia tersangkut di tubuh robot kuno. Nah, Oda memang seringkali mempersiapkan plot twist di awal arc, contohnya di arc Wano. Luffy pertama kali bertemu dengan Otama dan juga Tenguyama Hitetsu.
Dan di akhir arc terungkap jika Hitetsu sebenarnya adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari Oden sekaligus kakek dari Momo dan juga Hiyori. Ya, plot twist ini juga terjadi di Egghead. Ternyata Vegapunk yang ditemui Luffy pertama kali di Pulau Egghead, dia sedang menyembunyikan Dendenmushi streaming yang asli di dalam tubuh robot kuno. Shin kemudian berpindah ke robot kuno. Robot itu terus berjalan ke arah pesisir timur laut dari Pulau Egghead, tempat di mana bajak laut topi jerami akan melarikan diri dari sana. Semua persiapan sudah selesai. Zoro dan Jinbei sudah tiba di kapal Thousand Sunny, dan dengan bantuan Edison akhirnya mereka dapat terbang ke lautan dengan memanfaatkan Copter Burst. Akhirnya para Gorosei mengetahui jika Vegapunk meletakkan Dendenmushi-nya di dalam robot kuno, sehingga mereka semua langsung berusaha untuk menghancurkan robot tersebut. Terlebih lagi, robot itu adalah bukti nyata sisa-sisa dari kerajaan kuno dan juga Joy Boy, sehingga saat ini robot itu menjadi prioritas utama dari para Gorosei. Selagi robot itu menjadi pengalih perhatian para Gorosei, kru topi jerami berhasil berkumpul kembali dan mereka bersiap untuk berlayar menuju ke Pulau Elba. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplayer, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video mengenai sedikit bocoran alias preview dari editor untuk One Piece chapter 1115. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.